Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 95. Aku apa? Sahut Wang Zonggong dingin. Kau seperti menyembunyikan sesuatu. Sudah kuduga kau pasti memohon agar Ren Wuxing mengajarkan jurus penyedot bintang kepadamu. Apakah kau sudah lupa kepada sumpah yang pernah kau ucapkan dulu? Pikiran Ling Huchong menjadi kacau. Ia bingung harus memperlihatkan wajah aslinya atau tetap menyamar sebagai Hei Baizi. Dalam keadaan serba salah ia pun melolos pedang di pinggangnya untuk kemudian menusuk ke arah Tu Biweng. Kakak kedua yang baik, kau sungguh-sungguh ingin berkelahi dengan kami, ya? Seru Tu Biweng gusar. Bersama itu ia mengayunkan pena kuasnya untuk menangkis. Tak disangka serangan Ling Huchong itu hanyalah tipuan belaka. Begitu pihak lawan hendak menangkis, secepat kilat ia pun berlari keluar. Sudah tentu Wang Zonggong bertiga tidak tinggal diam. Serentak mereka pun mengejar. Ling Huchong berlari sekuat tenaga. Langkah kakinya begitu cepat, tahu-tahu sudah sampai di aula depan. Terdengar Wang Zonggong berteriak di belakangnya, "Adik kedua, kau hendak lari kemana?" Ling Huchong tidak peduli. Ia tetap berlari sekencang-kencangnya. Mendadak terlihat seseorang menghadang di tengah pintu sambil berseru, "Majikan kedua, mohon berhenti." Saat itu Ling Huchong sedang berlari dengan cepat sehingga tidak sempat menghentikan langkahnya. Tanpa ampun, orang itu pun tertabrak begitu keras, sampai-sampai tubuhnya terpental keluar dan terbanting beberapa meter jauhnya. Sekilas Ling Huchong memandang ke arahnya. Ternyata orang yang baru saja ditabraknya itu adalah Ding Jian, si pedang kilat satu kata. Mungkin keadaannya begitu parah sehingga Ding Jian terlihat tidak mampu berkutik lagi. Ini benar-benar sesuai dengan julukannya, yaitu, satu kata, bukan masalah ilmu pedang tetapi masalah bentuk tubuhnya yang terlentang di tanah seperti huruf Z. Ling Huchong terus berlari tanpa berhenti menuju ke sebuah jalan kecil. Wang Zonggong bertiga hanya mengejar sampai di depan gerbang Wisma lalu menghentikan langkah mereka. Dan King Sheng berseru, kakak kedua, kembalilah. Semua bisa dibicarakan baik-baik antara kita, kakak beradik. Dengan terus berlari melewati jalan-jalan sepi, Ling Huchong telah sampai di hutan belukar yang sunyi. Sepertinya ia sudah cukup jauh meninggalkan kota Hanzhou. Ia baru sadar ternyata dirinya sudah berlari sekian lama. Anehnya, meskipun berlari sekencang-kencangnya dan menempuh jarak yang begitu jauh, namun ternyata ia tidak merasa lelah, juga napasnya tidak terengah-engah. Ia merasa tenaganya saat ini begitu kuat, bahkan lebih kuat dibanding sebelum menderita luka. Saat itu hari sudah malam dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Segera ia melepas kedok yang menutupi kepalanya. Kemudian terdengar suara gemercik air. Karena merasa haus, segera didatanginya sumber suara air tersebut. Akhirnya ia pun sampai di tepi sebuah sungai kecil yang sepi, lalu berjongkok untuk meraup air. Di bawah sinar rembulan ia bisa melihat bayangan wajahnya tercermin di permukaan sungai. Rambutnya gondrong acak-acakan, wajah penuh godek dan kumis panjang. Sungguh sangat jelek. Semula Ling Huchong terkejut, tapi lantas tertawa geli sendiri. Setelah terkurung beberapa bulan di dalam penjara bawah tanah sudah tentu ia tidak pernah mandi dan bercukur. Seketika ia langsung merasa sekujur badan gatal dan risih. Segera ia membuka baju dan terjun ke dalam sungai untuk mandi sepuas-puasnya. Setelah mencuci badan sampai bersih dan minum sekenyang-kenyangnya, ia kemudian bercukur menggunakan pedang. Ketika bercermin lagi ke permukaan air, wajahnya kini telah kembali seperti semula, dan tidak lagi sebagai Feng Erzhong yang berwajah sembab kekuning-kuningan. Saat berpakaian kembali, mendadak aliran tenaga dalam dan darah pada rongga dada serta perut terasa tidak lancar. Segera ia duduk bersamadi di tepi sungai tadi untuk beberapa waktu sampai tenaga dalam pada dantian terasa buyar dan tersalurkan melalui nadi Qi dan kedelapan pembuluh. Dantian di bawah perutnya kini menjadi seperti ruang kosong di dalam batang bambu atau seperti lembah yang kosong, dan sekujur tubuhnya terasa penuh tenaga, bebas merdeka tanpa batas. Ling Huchong masih tidak sadar bahwa dirinya telah menguasai semacam ilmu sakti paling hebat di dunia. Hawa murni 6 dewa lembah Persik dan Biksu Bujie, ditambah dengan tenaga dalam yang disalurkan Biksu Fangsheng di biara Shaolin, semua telah ia salurkan melalui berbagai nadi dan pembuluh, serta dapat ia gunakan seperti tenaga milik sendiri.
Di dalam penjara tadi, ia juga telah menghisap seluruh tenaga dalam yang diperoleh Heibaizi seumur hidup, dan menyimpannya di dalam dantian, lalu disebarkannya ke Nadiki dan 8 pembuluh. Boleh dikata ia telah menghimpun berbagai tenaga dalam yang berasal dari para jago silat sehingga tidak mengherankan kalau saat ini tubuhnya terasa begitu kuat. Memang pada masa sebelumnya, ia merasa begitu menderita ketika berbagai tenaga tersebut terkumpul di dalam dantian. Ketika tenaga dikerahkan, semuanya saling berbenturan dan membuat isi perut terasa seperti diiris-iris. Kini setelah mempelajari ilmu rahasia di dalam penjara, ia bisa menyalurkan tenaga-tenaga tersebut ke dalam berbagai nadi dan pembuluh sehingga bersatu padu dan menghasilkan kekuatan. Pemuda itu kemudian melompat dan menghunus pedang, kemudian menebas ranting pohon liu yang tumbuh di tepi sungai. Tangannya hanya sedikit mengungkit, kemudian segera menyarungkan kembali pedangnya disertai suara desiran perlahan. Begitu kakinya mendarat di tanah, ia lantas mendongak ke atas dan melihat 5 lembar daun liu melayang turun di udara. Untuk kedua kalinya ia menghunus pedang dan membuat sebuah lingkaran di udara, sehingga dapat menyambut ke 5 lembar daun itu yang kesemuanya menancap pada ujung pedangnya. Perlahan tangan kirinya mengambil sehelai daun pada ujung pedang tersebut. Perasaannya heran bercampur senang tak terlukiskan. Untuk sesaat ia berdiri termangu-mangu di tepi sungai. Tiba-tiba perasaan sedih muncul di dalam hatinya. Ilmu silatku ini bagaimanapun juga tidak mungkin dapat diajarkan oleh guru atau ibu guru. Akan tetapi, sebenarnya aku lebih suka seperti yang dahulu. Ilmu pedang dan tenaga dalamku biasa-biasa saja, namun hidupku bahagia di Gunung Huashan, berdampingan dengan adik kecil siang dan malam. Untuk apa hidup sebatang kara luntang-lantung di dunia persilatan seperti saat ini, bagai setan yang menghantui hutan belantara? Ia menyadari bahwa ilmu silatnya sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, namun perasaannya justru sedih dan kesepian. Pada dasarnya ia memang suka keramaian, bergaul dengan teman-teman, juga gemar minum arak. Selama terkurung di dalam penjara bawah danau, rasanya sungguh sunyi dan menderita. Saat ini ia telah meloloskan diri namun mengapa masih kesepian juga? Berdiri termangu-mangu seorang diri di tepi sungai membuat perasaan senangnya luntur sedikit demi sedikit. Angin malam sepoi-sepoi membelai tubuhnya. Rembulan yang terlihat diam tak peduli membuat perasaan duka di hatinya bertambah dalam tiada batas. Ling Huchong berdiri tanpa suara untuk waktu yang cukup lama. Saat itu rembulan telah berada di tengah angkasa. Berbagai pikiran tiba-tiba berkecamuk di dalam benaknya, terutama segala kejadian yang telah ia alami di dalam Wisma Meisuang. Kenapa sesepuh bermargarin itu dikurung di sana? Ah, kalau dia bukan orang yang sangat jahat, maka aku akan menolongnya untuk meloloskan diri. Setelah mengambil keputusan demikian, ia pun berjalan kembali menuju ke Wisma Meisuang. Setelah berjalan menuruni lereng bukit dan menembus hutan, ia akhirnya sampai di wisma tersebut. Suasana di sana terdengar sunyi senyap tanpa suara apapun. Dengan sangat enteng ia melompati pagar tembok yang mengelilingi wisma. Belasan ruangan yang berada di dalamnya terlihat sunyi dan gelap gulita, kecuali sebuah ruangan di sebelah kanan yang nampak terang oleh cahaya lentera. Perlahan-lahan ia pun melangkah mendekati jendela ruangan tersebut. "Huang Zonggong, apa kau tahu kesalahanmu?" Tiba-tiba terdengar suara seorang tua membentak lantang. Suaranya terdengar sangat tegas. Ling Huchong terheran-heran. Huang Zonggong adalah majikan Wisma Meisuang yang berkedudukan paling tinggi, namun ternyata ada orang yang berani bicara membentak-bentak seperti itu kepadanya. Dengan sangat berhati-hati Ling Huchong pun membungkuk dan mengintip melalui celah-celah jendela. Di dalam ruangan terlihat 4 orang duduk di kursi. 3 di antaranya adalah laki-laki tua berusia 50 atau 60-an tahun, dan seorang lagi adalah wanita setengah baya. Mereka mengenakan pakaian hitam dengan ikat pinggang berwarna kuning, mengingatkan kepada pakaian para tetua sekte iblis. Di hadapan mereka tampak Huang Zonggong, Tu Biweng, dan Dan Qingsheng berdiri dengan tubuh membelakangi jendela sehingga raut wajah mereka tidak terlihat oleh Ling Huchong. Meskipun demikian, dari pemandangan tersebut sudah dapat disimpulkan kelompok mana yang berkedudukan lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Terdengar Huang Zonggong menjawab sopan, "Hamba mengaku salah. Keempat tetua telah jauh-jauh datang kemari, sedangkan hamba tidak mengadakan penyambutan semestinya. Hamba benar-benar berdosa, hamba benar-benar berdosa." Dosa macam apa pula tidak mengadakan penyambutan saja, sahut seorang tetua bertubuh tinggi kurus dengan nada sinis.
Kau jangan berlagak bodoh lagi. Di mana Hei Baizi? Mengapa dia tidak keluar menghadap kami? Diam-diam Ling Huchong merasa geli. Ia pun berpikir, aku mengurung Hei Baizi di dalam penjara, tapi Huang Zonggong bertiga mengira dia sudah melarikan diri. Setelah termenung sejenak, ia melanjutkan, mengapa ada sebutan tetua dan hamba? Ah, aku tahu sekarang. Mereka semua adalah anggota sekte iblis. Huang Zonggong menjawab, lapor kepada para tetua, hamba tidak tegas dalam menegakkan disiplin. Sifat Hei Baizi akhir-akhir ini telah mengalami banyak perubahan. Hari ini dia telah meninggalkan Wisma. Dia tidak di sini, sahut tetua tadi menegas. Benar, jawab Huang Zonggong. Tetua kurus itu memandang dengan sorot mata yang tajam dan berkilat-kilat, lalu berkata, Huang Zonggong, apakah ketua menugasi kalian menjaga Wisma Meisuang ini supaya kalian memetik kecapi, minum arak, melukis, dan bermain-main saja? Huang Zonggong membungkuk sambil berkata, hamba berempat menerima titah dari ketua untuk mengawasi seorang penjahat besar di sini. Betul sekali, kata si tetua kurus. Lalu bagaimana keadaan penjahat besar yang kalian awasi itu? Lapor pada tetua, penjahat besar itu saat ini ada di dalam penjara bawah danau, jawab Huang Zonggong. Selama 12 tahun kami berempat tidak pernah meninggalkan Wisma Meisuang ini, dan tidak pernah melalaikan tugas. Bagus sekali, bagus sekali. Kalian tidak pernah meninggalkan Wisma, tidak pernah melalaikan tugas, hah, kata si tetua kurus. Jika demikian, penjahat besar itu masih terkurung di dalam penjara. Betul, sahut Huang Zonggong tegas. Tetua kurus itu mengangkat kepalanya memandangi langit-langit rumah, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Debu yang menumpuk di langit-langit rumah itu seketika rontok bertaburan. Selang sejenak barulah ia berkata, sekarang bawalah penjahat besar itu kemari supaya kami dapat melihatnya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada tetua, sahut Huang Zonggong. Ketua telah memberi perintah kepada kami, kecuali ketua sendiri yang datang kemari untuk berkunjung, tidak peduli siapapun juga dilarang menjenguk penjahat itu. Barang siapa melanggar. Tetua kurus tadi dengan cepat mengeluarkan sebuah benda dari balik bajunya, kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi sambil berdiri. 3 orang kawannya juga serentak berdiri dengan sikap penuh hormat. Ling Huchong berusaha mengamati dengan seksama, ternyata benda itu adalah sepotong papan kayu berwarna hitam hangus berukuran belasan senti. Pada papan kayu itu terdapat ukiran-ukiran kembang dan tulisan, namun bentuknya sangat aneh. Seketika Huang Zonggong bertiga lantas memberi hormat dan berkata, lencana kayu hitam milik ketua telah tiba, bagaikan melihat ketua yang berkunjung secara pribadi. Hamba siap menerima segala titah dengan penuh hormat. Si tetua kurus berkata, baiklah, sekarang bawa penjahat besar itu kemari. Huang Zonggong terlihat ragu-ragu, kemudian berkata, kaki dan tangan penjahat itu terikat oleh rantai baja pilihan, tidak bisa dibawa ke sini. Sampai saat ini kau masih berlagak bodoh, sahut si tetua kurus. Aku ingin bertanya, sesungguhnya bagaimana penjahat itu bisa kabur dari sini? Penjahat itu telah melarikan diri? Ah, mana mungkin, jawab Huang Zonggong terperanjat. Belum lama ini kami melihat dengan mata kepala sendiri orang itu masih terkurung di dalam penjara. Mana mungkin dia melarikan diri? Raut muka si tetua kurus berubah menjadi ramah. Ia pun berkata dengan tersenyum hangat, jadi kalian melihat sendiri kalau penjahat itu masih ada di dalam penjara. Kalau begitu kami yang salah telah menuduh kalian. Perlahan-lahan ia bangkit dari kursi dan berjalan ke depan seperti hendak minta maaf. Begitu sudah berdekatan, tiba-tiba tangannya menepuk bahu Huang Zonggong. Tu Biweng dan Dan Qingsheng serentak mundur 2 langkah. Meskipun mereka bergerak dengan cepat, namun gerakan tangan si tetua kurus lebih cepat lagi. Tahu-tahu bahu mereka berdua juga terkena tepukan tangannya. Serangan si tetua kurus tersebut jelas tergolong serangan sembunyi-sembunyi secara mendadak. Namun karena raut wajahnya yang tampak ramah seperti ingin minta maaf, membuat jago berpengalaman seperti Huang Zonggong tidak sempat berjaga-jaga. Tu Biweng dan Dan Qingsheng yang berilmu lebih rendah meskipun menyadari sang kakak pertama terkena serangan, namun mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dan Qingsheng berseru lantang, Tetua Bao, apa kesalahan kami sehingga kau menggunakan cara sekejam ini kepada kami? Dari suaranya dapat diketahui bahwa selain terdapat rasa sakit juga terkandung amarah yang besar.
Tetua kurus bermarga Bao itu mencibir, kemudian menjawab perlahan, "Ketua memberikan titah kepada kalian untuk mengawasi penjahat besar itu di sini. Kalau kalian membiarkan penjahat itu melarikan diri, kalian pantas mati atau tidak. Jika penjahat itu benar-benar melarikan diri, sekalipun harus mati juga tidak cukup untuk menebus dosa kami," jawab Huang Zonggong. Akan tetapi, penjahat itu sekarang masih berada di dalam penjara. Tetua Bao begitu datang langsung menurunkan hukuman keji kepada kami, sungguh kami merasa keberatan untuk menerimanya. Sewaktu berbicara demikian, Huang Zonggong sedikit memiringkan badannya sehingga Ling Huchong dari balik jendela dapat melihat pada dahinya penuh dengan butiran keringat sebesar biji kedelai yang mengucur deras. Pemuda itu pun berpikir, tepukan yang dilancarkan orang bermarga Bao itu sungguh hebat, bahkan jago berilmu tinggi seperti Huang Zonggong tidak mampu mengatasinya. Tapi serangannya tadi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau saja bertarung secara terbuka, aku menduga Huang Zonggong tidak akan kalah melawan dia. Terdengar kemudian Tetua Bao berkata, "Baiklah, kalian boleh memeriksa sendiri ke dalam penjara. Apabila penjahat itu masih berada di dalam tahanan, maka aku nanti akan menyembah dan minta maaf kepada kalian, serta memunahkan pengaruh pukulan pasir biru pula." "Baik, silakan para tetua menunggu sebentar," kata Huang Zonggong. Segera ia pun melangkah keluar bersama Tu Biweng dan Dan Qingsheng. Ling Huchong melihat ketiga bersaudara itu berjalan dengan badan gemetar, entah karena pukulan tadi atau karena terlalu gusar. Khawatir diketahui, Ling Huchong tidak berani mengintip lebih banyak. Perlahan-lahan ia duduk di atas tanah, kemudian merenung, siapa sebenarnya ketua yang tadi mereka bicarakan itu, yang telah menugasi 4 sekawan Jiangnan mengurung penjahat besar di sini selama 12 tahun? Seperti yang dikatakan Hei Baizi tempo hari, mengenai orang yang telah ditahan selama 12 tahun tentunya Tuan Ren. Apakah dia benar-benar sudah berhasil kabur? Kalau dia berhasil kabur dari penjara tanpa diketahui oleh Huang Zonggong bersaudara, berarti dia memang benar-benar mahasakti. Ah, benar juga, Huang Zonggong sepertinya memang tidak tahu. Buktinya, Hei Baizi saja mengira diriku sebagai Tuan Ren. Ia berpikir kalau Huang Zonggong bertiga memeriksa tahanan di dalam penjara yang ternyata sudah berubah menjadi Hei Baizi, tentu akibat yang ditimbulkan akan sangat aneh dan lucu. Ia kembali bertanya-tanya dalam hati, tapi mengapa mereka mengurungku di dalam penjara? Apakah karena aku telah bertanding pedang melawan Tuan Ren? Mungkin mereka takut aku membocorkan keberadaan Tuan Ren sehingga aku pun dijebloskan ke dalam penjara pula. Meskipun aku tidak dibunuh, tapi perbuatan mereka melenyapkan saksi mata sudah tergolong keji. Sekarang mereka bertiga terkena pukulan pasir biru, rasanya tentu sangat tidak enak. Anggap saja itu sebagai pelampiasan sakit hatiku. Keempat tetua itu duduk diam tanpa bicara sedikit pun. Ling Huchong tidak berani bernapas keras-keras. Meskipun antara dirinya dan keempat orang tua itu terhalang oleh tembok ruangan, tapi jaraknya cuma beberapa meter saja. Asalkan bernapas sedikit berat saja pasti langsung ketahuan. Dalam keadaan sunyi senyap itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan menyayat hati yang berkumandang dari jauh. Suara jeritan itu terdengar penuh penderitaan dan ketakutan. Di tengah malam seperti ini, mau tidak mau barang siapa yang mendengarnya pasti akan merinding ngeri. Ling Huchong sendiri dapat mengenali itu adalah suara Hei Baizi. Meskipun orang itu telah menerima pembalasan yang setimpal dari perbuatannya, namun setelah jatuh ke tangan tetua bernama Bao Dacu dan kawan-kawan tentu keadaan akan bertambah runyam. Tanpa sadar di dalam hati Ling Huchong tumbuh perasaan iba kepadanya. Menyusul kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Huang Zonggong dan yang lain telah kembali. Kesempatan itu segera digunakan Ling Huchong untuk mengintip lagi. Dilihatnya Tu Biweng dan Dan Qingsheng memapah Hei Baizi di kiri dan kanan. Tubuh Hei Baizi tampak lemas lunglai, dengan wajah pucat pasi dan mata sayu, sungguh berbeda dengan tingkah lakunya sebelum ini yang cerdik dan pandai. Lapor kepada para tetua, kata Huang Zonggong dengan suara gemetar. Penjahat besar itu ternyata sudah melarikan diri. Hamba siap menerima hukuman mati di hadapan para tetua. Merasa nasibnya sudah tidak dapat ditolong lagi, kini suaranya justru menjadi lebih tenang, tidak gemetar seperti sebelumnya. Bao Dacu menanggapi dengan angkuh, bukankah tadi kau bilang Hei Baizi tidak ada di sini? Tapi mengapa sekarang dia muncul lagi? Sebenarnya ada masalah apa?
Tentang seluk-beluk kejadian ini sesungguhnya hamba juga merasa bingung, ucap Wang Zonggong. Karena mengejar hal remeh, kami melupakan sesuatu yang penting. Karena terlena dengan kegemaran membuat kami melalaikan tugas. Semua ini adalah akibat kami berempat terlalu iseng dan tergila-gila kepada musik, catur, kaligrafi, dan lukisan, membuat musuh mengetahui kelemahan kami dan mengatur tipu muslihat licik. Akhirnya, orang itu berhasil mereka bawa kabur. Bao Dacu berkata, kami berempat telah menerima titah dari ketua untuk menyelidiki bagaimana sampai penjahat besar itu bisa meloloskan diri. Jika kalian bercerita terus terang tanpa menyembunyikan dusta, maka kami mungkin dapat menemani kalian memohon ampun kepada ketua, memohon belas kasihan beliau. Huang Zonggong menghela napas panjang, lalu berkata, seandainya ketua menaruh belas kasihan dan sudi memberi ampun, serta para tetua menaruh iba kepada kami, tetap saja hamba malu untuk melanjutkan hidup di muka bumi. Namun seluk-beluk kejadian ini sangat rumit. Kalau hamba tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, maka mati pun hamba tidak dapat menutup mata dengan tenang. Ia berhenti sejenak kemudian melanjutkan, Tetua Bao, apakah ketua saat ini berada di Hangzhou sini? Bao Dacu mengerutkan kening dan balas bertanya, siapa bilang ketua berada di Hangzhou? Penjahat besar itu baru saja melarikan diri sore tadi, mengapa ketua seketika lantas tahu dan segera mengirim keempat tetua ke Wisma Meisuang ini, ujar Wang Zonggong. Kau ini semakin lama semakin pikun saja, ejek Bao Dacu. Siapa bilang penjahat besar itu baru melarikan diri tadi sore? Orang itu baru melarikan diri tadi sore menjelang senja, sahut Wang Zonggong yakin. Kami bertiga mengira dia adalah Hei Baisi. Ternyata dia telah memancing adik kedua sehingga terkurung dalam penjara, lalu menukar pakaiannya dengan mengenakan pakaian adik kedua, setelah itu menerjang keluar. Kejadian saat dia kabur tidak hanya disaksikan oleh kami bertiga, bahkan Ding Jian juga ditubruk oleh orang itu sampai tulang rusuknya banyak yang patah. Bao Dacu menoleh kepada ketiga rekannya, lalu berkata sambil mengerutkan dahi, dia ini entah bicara omong kosong apa, mana mungkin bisa begitu. Tetua yang bertubuh pendek gemuk lantas berkata, kita menerima berita itu pada tanggal 14 bulan lalu. Ia berbicara sambil menghitung-hitung dengan jarinya, berarti hari ini sudah hari yang ke-17. Tidak mungkin, seru Huang Zonggong sambil melangkah mundur sampai punggungnya membentur dinding cukup keras. Sore tadi kami benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri orang itu melarikan diri. Ia kemudian melangkah ke pintu dan berteriak, Si Ling Wei, lekas bawa Ding Jian kemari. Baik, Tuan, jawab Si Ling Wei dari kejauhan. Bao Dacu bangkit dan berjalan mendekati Hei Baisi, kemudian menarik baju bagian dadanya dan mengangkatnya sampai berdiri. Ternyata majikan kedua dari Wisma Meisuang itu keadaannya memang lemas lunglai seakan-akan seluruh ruas tulang di badannya telah terlepas semua. Begitu Bao Dacu melepaskan cengkeramannya, tubuh Hei Baisi pun jatuh terkulai di lantai, tak kuasa bangkit kembali. Tetua yang bertubuh tinggi besar menyahut, benar juga, seluruh tenaganya telah habis karena dihisap oleh jurus penyedot bintang orang itu. Suaranya terdengar gemetar karena ketakutan. Kapan kau dikerjai orang itu? Tanya Bao Dacu. Sore, tadi, jawab Hei Baisi dengan suara terputus-putus lemah. Orang itu mencengkeram pergelangan kananku sehingga aku tidak bisa berkutik. Terpaksa aku pasrah nasib. Lalu bagaimana? Tanya Bao Dacu tidak mengerti. Aku ditarik, masuk ke dalam penjara, melalui lubang persegi, di pintu, tutur Hei Baisi. Dia menanggalkan pakaianku, membelenggu kaki dan tanganku, kemudian dia menerobos keluar melalui lubang persegi tadi. Tadi sore? Apa benar tadi sore? Bagaimana bisa? Tanya Bao Dacu sambil mengerutkan dahi. Borgol itu terbuat dari baja pilihan, bagaimana bisa diputuskan olehnya? Tanya si tetua pendek gemuk. Aku tidak tahu, jawab Hei Baisi. Tu Biweng menyahut, tadi hamba sempat memeriksa borgol-borgol itu, ternyata telah digergaji putus menggunakan semacam kawat baja yang sangat halus. Sungguh aneh, dari mana orang itu mendapatkan benda tersebut? Saat itu Si Ling Wei sudah datang disertai dua pelayan yang menggotong Ding Jian di atas sebuah bangku empuk dan tertutup oleh selembar selimut tipis. Bao Dacu menyingkap selimut itu dan memegang perlahan dada Ding Jian. Kontan saja Ding Jian berteriak kesakitan.
Bao Dacu manggut-manggut dan memberi isyarat agar si Ling Wei membawa Ding Jian kembali. Tubrukan ini benar-benar keras, jelas dilakukan oleh orang itu, ujar Bao Dacu kemudian. Tetua wanita setengah baya yang duduk di sebelah kiri sejak tadi tidak membuka suara, sekarang mendadak ia berkata, Tetua Bao, jika betul orang itu baru lolos tadi sore, lantas berita yang kita terima bulan lalu mungkin hanya kabar bohong yang sengaja disebarkan oleh begundalnya untuk mengacaukan perhatian kita. Tidak mungkin palsu, sahut Bao Dacu sambil menggeleng. Tidak mungkin palsu, wanita itu menegas. Bao Dacu menjawab, coba pikir, Su Xiangju memiliki ilmu kebal yang menyelubungi sekujur tubuhnya. Kulitnya keras dan tidak mempan oleh senjata tajam biasa. Tapi kelima jari orang itu telah menembus dadanya dan mencabut keluar jantungnya mentah-mentah. Kepandaian setinggi ini rasanya tiada duanya di muka bumi, selain orang itu tidak mungkin. Selagi asyik mendengarkan dengan seksama, tiba-tiba Ling Huchong merasa pundaknya ditepuk orang secara perlahan. Tepukan ini benar-benar di luar dugaan sehingga ia pun terkejut dan langsung melompat mundur 3 langkah sambil menghunus pedang. Ia menoleh dan melihat 2 orang berdiri di dekat jendela. Karena membelakangi cahaya rembulan yang remang-remang, wajah kedua orang itu tidak dapat terlihat jelas. Hanya saja, seorang di antaranya lantas melambaikan tangan sambil berkata, "Adik, mari kita masuk ke sana." Ling Huchong sangat senang karena itu adalah suara Siang Wentian. Ia pun berseru dengan suara lirih, "Kakak Siang." Meski suara mereka sangat pelan, tapi terdengar jelas oleh orang-orang di dalam rumah. "Siapa itu?" bentak Bao Dacu tiba-tiba. Orang yang berdiri di samping Siang Wentian tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar sampai mengguncang genting atap rumah. Ling Huchong merasa pusing mendengarnya, telinganya berdengung, dan darah pada rongga dada ikut bergolak. Orang itu lantas melangkah ke depan dan mendorong dinding tembok begitu saja. Seketika terdengar suara bergemuruh, diikuti jebolnya tembok menimbulkan suatu lubang besar. Melalui lubang tersebut orang itu lantas melangkah masuk ke dalam, diikuti Siang Wentian yang menarik tangan Ling Huchong pula. Bao Dacu dan ketiga rekannya telah bangkit dengan senjata terhunus. Wajah mereka tampak sangat tegang. Ling Huchong penasaran ingin mengetahui siapakah dia yang sebenarnya, namun orang itu berdiri membelakanginya. Yang terlihat hanyalah perawakannya yang tinggi besar, dengan rambut hitam dan baju berwarna hitam pula. Ternyata sesepuh Ren. Sesepuh Ren yang datang, kata Bao Dacu ragu-ragu. Orang itu hanya mendengus tanpa menjawab. Ia terus melangkah maju, membuat Bao Dacu, Huang Zonggong dan yang lain tanpa sadar melangkah mundur. Sesudah membalik tubuh, orang itu lantas duduk di kursi tengah, yaitu kursi yang tadi diduduki Bao Dacu. Baru sekarang Ling Huchong dapat melihat dengan jelas wujud orang itu. Wajahnya tampan tetapi agak panjang. Mukanya terlihat putih bersih tanpa rona merah sedikit pun, benar-benar pucat pasi menakutkan seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Orang itu melambaikan tangannya ke arah Siang Wentian dan Ling Huchong, lalu berkata, "Adik Siang dan adik Ling Hu, mari duduk di sini." Begitu mendengar suaranya, hati Ling Huchong sangat terkejut bercampur senang. Ia pun berseru, "Hei, jadi kau adalah Tuan Ren?" "Benar sekali," jawab orang itu sambil tersenyum. "Ilmu pedangmu sungguh cemerlang." Ling Huchong berkata, "Ternyata Tuan Ren sudah meloloskan diri. Padahal aku datang ingin menolong." "Kau datang kemari ingin menolongku meloloskan diri," sahut orang bermarga Ren itu. "Hahaha, adik Siang, saudaramu ini benar-benar pantas disebut kawan sejati." Siang Wentian mempersilakan Ling Huchong duduk di sisi kanan orang itu, sedangkan ia sendiri duduk di sebelah kirinya, lalu berkata, "Adik Ling Hu selalu tulus dalam perbuatan. Ia benar-benar laki-laki pemberani berjiwa luhur yang sulit ditemui di zaman ini." Orang bermarga Ren berkata, "Adik Ling Hu, aku sungguh menyesal telah menyusahkanmu sampai meringkuk 3 bulan dalam penjara gelap di bawah danau. Maafkan aku, hahaha." Kini Ling Huchong samar-samar dapat memahami duduk permasalahannya, namun masih belum jelas secara keseluruhan. Orang bermarga Ren itu memandangi Ling Huchong dengan tersenyum ramah, lalu berkata, "Meskipun kau telah menderita selama 2 bulan di dalam penjara karena aku, tapi kau telah berhasil menguasai jurus penyedot bintang yang kukir di atas dipan besi. Hehe, rasanya itu sudah cukup untuk menebus kerugianmu, bahkan lebih."
Ilmu sakti yang terukir di atas dipan besi itu adalah tulisan Tuan, sahut Ling Huchong menegas keheranan. Kalau bukan aku yang mengukirnya, di dunia ini siapa lagi yang mahir jurus penyedot bintang, sahut orang bermarga Ren dengan tersenyum. Xiang Wentian menukas, adik Ling Hu, di dunia ini hanya kau satu-satunya ahli waris jurus penyedot bintang milik Ketua Ren. Sungguh aku ikut senang dan harus memberimu selamat. Ketua Ren? Ling Huchong menegas dengan heran. Ternyata sampai sekarang kau masih belum mengetahui siapa sebenarnya Ketua Ren, kata Xiang Wentian. Beliau adalah Ketua Ren dari Sekte Matahari dan Bulan. Nama lengkapnya adalah Ren Wuxing. Apakah sebelumnya kau pernah mendengar nama beliau ini? Nama Ketua Ren telah kutemukan pada ukiran di atas dipan besi itu. Hanya saja, aku tidak tahu kalau beliau adalah ketua, jawab Ling Huchong terbata-bata. Ia pernah mendengar bahwa Sekte Matahari dan Bulan adalah nama asli dari Sekte Iblis. Hanya anggota sekte yang menyebutnya demikian, sedangkan pihak luar lebih suka menyebut dengan nama ejekan, Sekte Iblis. Ia pun mengetahui nama ketua Sekte Iblis selama ini adalah Dongfang Bubai. Lalu dari mana asalnya seorang Ren Wuxing yang mengaku sebagai ketua pula? Mendadak si tetua tinggi besar membentak, siapa bilang dia ketua? Setiap orang di dunia ini tahu bahwa ketua Sekte Matahari dan Bulan adalah ketua Dongfang. Orang bermarga Ren ini telah berkhianat kepada agama kita dan memberontak. Dia sudah lama dikeluarkan dari agama. Xiang Wentian, kau berani ikut-ikutan murtad, apa kau tidak takut menerima hukuman mati? Perlahan-lahan Ren Wuxing berpaling ke arah si tetua tinggi besar itu, kemudian berkata, kau bernama Qin Wei Bang, bukan? Benar, jawab si tetua tinggi besar tegas. Saat aku masih memegang tampuk kekuasaan di agama kita, kau adalah pemimpin Panji Hijau di wilayah Jiangxi, bukan? Tanya Ren Wuxing. Benar, jawab Qin Wei Bang. Ren Wuxing menghela napas dan berkata, sekarang kau telah menjadi satu di antara 10 tetua agama. Kenaikan pangkatmu sungguh cepat. Mengapa Dongfang Bubai begitu tinggi menilai dirimu? Apakah karena ilmu silatmu tinggi atau karena kerjamu pintar? Qin Wei Bang menjawab, seumur hidup aku setia kepada agama, selalu tampil ke muka menghadapi segala masalah. Selama 10 tahun aku banyak menumpuk jasa, sehingga aku bisa diangkat menjadi tetua, jawab Qin Wei Bang. Begitu rupanya, ujar Ren Wuxing. Tiba-tiba ia melompat maju ke depan Bao Dachu, lalu tangan kirinya menjulur dan mencengkeram tenggorokan tetua bertubuh kurus itu. Bao Dachu sangat terkejut. Karena tidak sempat mencabut senjata, terpaksa siku kirinya diangkat untuk melindungi tenggorokan, sekaligus kaki kirinya melangkah mundur pada waktu yang bersamaan. Setelah itu tangan kanan pun bergerak cepat mencabut golok untuk ditebaskan. Walaupun pertahanan Bao Dachu sangat rapat dan serangan balasannya ganas pula, tapi tangan kanan Ren Wuxing tetap lebih cepat. Belum sempat golok Bao Dachu bergerak turun, dadanya sudah terpegang tangan lawan. Jubah di bagian itu lantas dirobek, dan lencana kayu hitam tanda kebesaran sekte pun dirampas pula oleh Ren Wuxing. Hampir pada saat yang sama terdengar suara benturan logam 3 kali. Ternyata Xiang Wentian telah menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan Qin Wei Bang dan kedua temannya yang mencoba menolong Bao Dachu. Saat itu Bao Dachu sendiri telah jatuh ke dalam cengkeraman Ren Wuxing. Jurus penyedot bintang belum kugunakan. Apakah kau ingin mencicipi rasanya? Kata Ren Wuxing dengan tersenyum. Sebagai seorang berpengalaman, sudah tentu Bao Dachu tahu betapa tinggi ilmu Ren Wuxing itu. Ia hanya mempunyai 2 pilihan, yaitu menyerah atau kehilangan nyawa. Maka, tanpa pikir panjang ia pun menjawab, Ketua Ren, mulai hari ini aku bersumpah akan selalu setia kepadamu. Dahulu juga kau pernah bersumpah setia kepadaku, tapi mengapa kemudian mengingkarinya? Tanya Ren Wuxing. Mohon Ketua Ren memberi kesempatan sekali lagi kepada hamba untuk berbuat jasa dan menebus dosa, kata Bao Dachu. Baiklah. Kalau begitu makanlah pil ini, kata Ren Wuxing sambil melepaskan cengkeramannya, lalu merogoh saku dan mengeluarkan sebuah botol porselen kecil. Dituangnya sebutir pil warna merah darah lantas dilemparkannya ke arah Bao Dachu. Dengan gesit Bao Dachu menangkap pil itu. Tanpa pandang lagi ia langsung memasukkannya ke dalam mulut. Qin Wei Bang terkejut melihatnya dan berkata gugup, "Hah, itukah pil otak 3 mayat?" Ren Wuxing manggut-manggut dan menjawab, "Benar, ini memang pil otak 3 mayat."
Kemudian ia menuang 6 butir pil merah dari dalam botol dan melemparkannya ke atas meja. Ke-6 butir pil itu terus-menerus bergelindingan, tapi tidak satu pun yang jatuh ke bawah meja. Kalian tentu sudah tahu keampuhan obatku ini, bukan? Tanya Ren Wuxing. Bao Dacu menjawab, setelah menelan pil otak 3 mayat, akan selalu bertekad kuat untuk tetap setia dan tunduk kepada ketua Ren sampai akhir hayat. Kalau berani ingkar, maka belatung yang tersimpan di dalam pil akan bergerak masuk ke dalam kepala dan memakan otak. Rasanya sangat menyakitkan, serta tingkah laku menjadi liar tak bisa dikendalikan. Bahkan, menjadi anjing gila pun lebih terhormat. Benar sekali ucapanmu, kata Ren Wuxing. Kau sudah tahu betapa ampuh obatku ini, tapi mengapa masih berani menelannya? Bao Dacu menjawab, itu karena hamba sudah menyatakan tunduk dan setia kepada ketua Ren. Betapapun ampuhnya pil otak 3 mayat ini juga hamba tidak peduli, ujar Bao Dacu. Hahaha. Bagus sekali, bagus sekali. Ren Wuxing tertawa terbahak-bahak. Nah, siapa lagi yang mau mencicipi obat ajaibku ini? Huang Zonggong, Tu Biweng, dan Dan Qingsheng saling pandang dengan raut muka putus asa. Mereka tahu bahwa yang dikatakan Bao Dacu bukanlah omong kosong. Qin Weibang dan para tetua lainnya juga sudah lama menjadi anggota sekte iblis, sehingga mereka pun kenal baik dengan pil ajaib yang mengandung belatung mengerikan itu. Pada hari-hari biasa, khasiat obat tersebut tidak bekerja. Namun apabila hari raya perahu naga tiba, maka belatung akan keluar dari dalam pil dan jika sudah masuk ke dalam otak, maka akibatnya sungguh mengerikan. Orang itu akan kesetanan, akal budinya menghilang, melanggar segala norma tanpa sadar, bahkan ayah dan ibu sendiri bisa dimakan. Di dunia ini tidak ada racun yang bisa menandinginya. Maka, setiap tahun pada hari raya tersebut, dia harus meminta obat kepada Ren Wuxing untuk menahan belatung bekerja. Uniknya, setiap pil dibuat oleh tukang obat yang berbeda, sehingga obat penawar milik Dongfang Bubai tidak dapat menghentikan obat milik Ren Wuxing. Bersambung ke jilid 96. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.